Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Hajar Aswad disunnahkan untuk dicium? Apakah karena dia bisa memberikan manfaat dan bisa mendatangkan kecelakaan? Kenapa rukun Yamani diusap? Apakah karena dia bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan kemudaratan? Dan bahwa rukun Irak dan rukun Syam itu tidak disunahkan untuk dicium, diusap karena memang dia tidak bisa mendatangkan manfaat dan maupun madarat. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah mencium Hajar Aswad dan mengusapnya bukan karena dia bisa mendatangkan manfaat, bukan karena dia bisa memberi manfaat ataupun menimpakan kemudaratan, tidak. Murni karena itu sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Abdullah atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, ketika beliau mencium Hajar Aswad, sementara ada orang-orang di sekitar beliau berbicara kepada Hajar Aswad. Beliau mengatakan, inni la'alam annaka hajarun ma tanfa' wa la tadur. Ya. Sungguh aku benar-benar tahu engkau ini hanyalah sebuah batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak juga bisa memberi madarat. Ya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk maqabbaltuk. Kalau saja aku tidak melihat Rasul SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Ikhwani fiddin dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab berbicara kepada Hajar Aswad bukan karena batu itu bisa mendengar, bukan juga. Tapi sebenarnya Umar bin Khattab hendak memberikan pelajaran kepada orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu, supaya mereka tidak salah paham, supaya mereka tidak menyangka bahwasanya Hajar Aswad ini dicium karena dia memiliki manfaat, karena bisa memberi manfaat ataupun madarat, bukan. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala boleh mengatakan, innama qala dzalika Umar. Umar mengucapkan ucapannya itu, Umar berbicara kepada Hajar Aswad di situ, li'annan nasa kanu hadithi ahdin bi ibadatil asnam. Sebab di situ ada orang-orang yang mereka baru saja lepas dan berhenti dari menyembah berhala. Orang-orang yang baru masuk Islam, baru meninggalkan kesyirikan. Fakhashiya Umaru an yadhunnal juhalu anna istilamal hajara min babi ta'zim ba'dil ahjar. Umar khawatir jangan-jangan orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak paham itu akan mengira bahwasanya mengusap, mencium Hajar Aswad itu bagian dari mengagungkan sebagian batu. Kama kanatil Arab taf'alu fil jahiliyah, sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Arab di masa jahiliyah. Fa arada Umar an yu'alliman nasa, Umar hendak mengajarkan annastilamahu tiba'un li fi'li Rasulillah SAW, bahwa mengusap, mencium Hajar Aswad adalah bentuk mengikuti sunnah Nabi SAW. La li annal hajara yanfa' wa yadur bidzatih, bukan karena batu itu bisa memberi manfaat maupun madarat dengan zatnya, kama kanat ta'taqiduhu fil awthan, sebagaimana yang diyakini oleh bangsa Arab kaitannya dengan berhala. Jadi para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di situ ada penjelasan. Ada penjelasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa mencium Hajar Aswad bukan sebagai bentuk pengagungan kepada batu. Bukan karena meyakini batu itu bisa memberi manfaat maupun bisa menimpakan keburukan ataupun mengangkat keburukan, tidak. Ya. Jadi para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita
di dalam melakukan ibadah haji, maka kita melakukan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam. Ya, ketika Nabi hanya mencium Hajar Aswad, maka hanya itu saja yang dicium. Ketika beliau hanya mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani, maka bagian itu saja yang diusap. Maka tidak ada mencium ataupun mengusap dinding Ka'bah seluruhnya. Tidak ada mengusap maupun mencium Maqam Ibrahim atau tempat-tempat lain yang disyariatkan dalam ibadah haji, tidak.